Pada saat kita kumpul di tempat ini, nggak kehitung kita baca sholawat. Dan ketika kita baca sholawat kepada kanjeng Nabi, maka yang terjadi Allah bersalawat kepada kalian. Bahkan satu sholawat yang kau ucapkan 10 sholawat yang kau dapatkan dari yang Maha Rahman. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Sahih hadis. Jadi jemaah, siapapun engkau yang sebelum datang ke Masjid Baitur Rahmah dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan nestapa, sedang kebingungan karena menghadapi masalah yang belum tampak jalan keluarnya, maka ketika engkau hadir di masjid ini, dia Allah akan memberikan jalan keluar kepada setiap hambanya. Jemaah, bukan cuma itu, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya bersolawat. Apa bentuk solawat malaikat? Yakni ayyastaghfiruna lakum, mereka memohonkan ampun buat kalian. Ente yang bikin dosa, ente yang bikin salah, tapi kalau lisan ente bersolawat, maka malaikat terlibat memohonkan ampun atas dosa yang kita kerjakan. Shallu ala Nabi. Apa kemuliaan baginda Rasulullah? Kenapa Allah bersalawat? Kenapa malaikat bersalawat? Karena ayatnya jelas, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Karena Allah ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Setiap kesusahan, setiap masalah dilambangkan dengan kegelapan. Maka tak pantas kau yang hadir di majlis maulid dalam kesusahan, karena Allah berjanji akan mengeluarkan engkau dari zona kesusahan menuju zona yang penuh dengan kebahagiaan. Oh, kalau kata Al-Qurannya begitu. Jemaah, kalau undang-undang peraturan di MK bisa dirubah tadi. Jadi gara-gara ketua DKM, gue jadi ingat lagi sama MK. Bisa dirubah. Tapi kalau Al-Quran diakhiri nggak bisa. Janji Allah harus terjadi, siapapun orangnya. Jemaah, kita lihat bagaimana kalau Allah sudah sayang kepada hambanya. Ibu bapak mudah untuk menganalogikannya. Kita punya anak masih bayi, dia belum bisa berkata-kata, tapi ayah dan ibunya pasti akan memenuhi kebutuhannya. Meminta tuh bayi, enggak. Dibeli baju, dibeli makanan. Meminta dia, ngucap minta diberikan sesuatu, enggak. Dia belum bisa ngomong. Kenapa itu terjadi kepada bayi yang dia tidak meminta apapun diberikan oleh ayah dan ibunya? Jawabannya pasti sama, karena ayah dan ibunya punya sayang kepada anaknya. Tuh lihat, kalau manusia sayang kepada manusia kayak begitu. Lalu bagaimana kalau dia yang Maha Rahman? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Dijanjikan di dalam Al-Quran, Dia Allah menyayangi kalian lantaran kalian bersolawat kepada kanjeng Nabi. Selesai Pak urusan. Kita buka sebuah kisah yang akan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Karena kalau kita udah cinta, Bapak Ibu, kita pasti akan meneladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ini mah gampang ngasih contohnya. Kita kalau lagi sayang, lagi pendekatan sama istri, kadang-kadang dulu masih pacaran, dia kagak minta bikin martabak aja kita beliin. Neng abang pengen datang, pengen ngancok, mau dibikin apa udah bang, gak usah bawa apa-apa, martabak deh abang beliin, martabak murah meriah. Jemaah sekalian berbahagia, diikutin semua kemauannya. Istri kita pengen ini diikutin semuanya sama seperti seorang istri. Dari melek mata, dari bangun tidur sampai mau tidur, nggak pernah berhenti mereka membahagiakan suaminya. Urusan rumah tangga, urusan anak, urusan pekerjaan, semua disiapkan. Kenapa? Karena seorang istri mencintai suaminya.
Mereka tidak pernah berhitung dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin melihat senyuman pada kekasihnya, yakni suaminya. Bertahun-tahun meninggal, uang belanja nambah, nggak dihitung karena cinta. Kita lihat, saya ingin berusaha meyakinkan kepada kita alasannya kuat kenapa cinta kepada baginda Rasulullah. Ketika di dalam Al-Quran kita ketemu sebuah ayat, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ini ayat Al-Quran. Allah ceritain orang-orang Yahudi, mereka diceritakan minta tolong kepada Allah supaya memperoleh kemenangan saat dalam peperangan yang mereka sudah porak-poranda. Jemaah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Ini ayatnya. Mereka meminta permohonan kepada Allah supaya berikan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Kita buka tafsirnya, Ibnu Abbas menceritakan adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Karena Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Falamma iltaqa huzimat Yahud. Begitu ketemu, kalah orang-orang ini pasukan Yahudi. Tapi mereka punya satu doa jemaah, yang ini doa pamungkas. Dalam keadaan apapun, kalau doa ini dibaca, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka berkumpul, kemudian berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa tansurna alaihim. Ya Allah, kami meminta dengan kebenaran seorang nabi yang akan kau utus untuk kami di akhir zaman. Berikanlah kami kemenangan. Jemaah, ini orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa. Mereka dalam kesusahan minta tolong dengan menyebut nama Nabi Muhammad, bertawassul kepada nama Nabi Muhammad, dikabulkan oleh Allah. Padahal ente tahu nggak siapa orang Yahudi, orang Nasrani? Mereka di Al-Quran diceritakan menuduh Allah punya anak. Kayak apa dosanya di orang Yahudi, orang Nasrani? Bahkan dalam Al-Quran diceritakan tuduhan mereka membuat langit, bumi dan gunung marah. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Begitu ayatnya. Hampir-hampir saja langit terbelah, bumi pecah, gunung luluh lantah, karena mereka telah menuduh Allah punya anak. Kayak apa dosanya? Tapi sebesar apapun dia punya dosa, kalau dia berdoa minta kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, tidak boleh mereka ditangguhkan dia punya hajat, kecuali Allah ijabah, karena Allah begitu cinta kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Lah kalau orang Yahudi yang punya dosa kelewat gede berdoa minta tolong sama Allah dikabulkan, bagaimana dengan kita? Umat Nabi Muhammad berjam-jam di tempat ini, tidak terbilang sudah berapa jumlah kita bersolawat. Maka dengan hadirnya kita di majlis ini menambahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah, dan kemudian akan membuat kita menjadi orang-orang yang optimis. Ada satu kitab, ini karya Tuan Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, namanya Abwabul Faraj, pintu-pintu untuk mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah. Nama judul bukunya Abwabul Faraj, Tuan Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
Beliau ngarang kitab itu di bagian akhir. Beliau mencantumkan satu bab yang ingin meyakinkan kepada umat Nabi Muhammad betapa bersyukurnya dan beruntungnya di umat Nabi Muhammad. Kau boleh punya masalah, tapi kapanpun bila kau mau, kau bisa keluar dari masalah itu kalau melakukan apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya. Jemaah, beliau naruh satu bab. Wa min a'lami abwabil faraj as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Dan itu sebagian dari paling besarnya pintu-pintu untuk mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah. Kata beliau, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini baru baca salawat ya akhi, belum mengikuti amalan yang dilakukan oleh Rasulullah seperti yang diinginkan oleh ketua DKM dalam tema itu. Ini baru baca salawatnya. Bagaimana engkau menyebutkan atau kemudian melakukan dari yang dikerjakan, dicontohkan oleh Nabi. Makanya tadi beliau ketua DKM begitu confident meyakinkan bahwa mereka yang tadi disebutkan namanya, yang disebut sebagai cowok panggilan dalam makna positif, yang kalau ada masalah di masjid mereka yang dipanggil buru-buru. Mereka orang-orang yang telah mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Wah, saya sepakat 100%. Karena jemaah sekalian berbahagia, kita akan lihat tadi yang dibaca dalam muqaddimah ketua MUI kita. Itu kalau diteruskan ayatnya, maka akan menjadi kesimpulan. Saya akan masuk kepada tema ini karena saya pikir cukup untuk memotivasi pada beberapa ayat yang telah saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke dalam tema yang diinginkan dalam peristiwa peringatan Maulid ini. Yang dibaca, saya begitu tadi mendengar ketua MUI tidak membaca muqaddimah dengan mengutip dari ayat Al-Quran. Oh, ini kami teruskan. Nah, lu ditambahin lagi buat isu. Ini ketua DKM maksudnya nambah lagi buat jualan. Jemaah sekalian berbahagia, ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran penutup surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Oh, ketua DKM dan panitia Maulid ingin ngajak kita masuk kepada ayat ini, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai momentum buat kita untuk menjadi orang-orang yang berprestasi. Ini dia nih, dalam satu ayat bercerita tentang kepribadian baginda Rasulullah dan orang-orang yang membersamainya. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan sembarangan. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Semua akhlak beliau adalah yang diajarkan oleh Allah, sehingga Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kelewat tinggi akhlak baginda Rasulullah. Bayangkan jemaah sekalian berbahagia, dalam Sahih Bukhari akhlak dari Nabi SAW. Dan ketika saya membaca ini hadis, geleng-geleng kepala, kayak apa pemimpin umat Nabi Muhammad SAW. Beliau punya hati. Satu waktu dalam Sahih Bukhari, beliau dikasih hadiah burdah dan beliau sedang membutuhkan, sedang butuh burdah. Dikasihlah hadiah burdah. Fala bisa dipakai Nabi.
Begitu Nabi sedang memakainya, di depan para sahabatnya ada seorang